Assalamualaikum semuanya. Nama Mak Lampir tentu tak ada yang tak mengenalnya di Indonesia. Tawanya yang terkekeh-kekeh mengandung aura mistis yang akrab di telinga sejak era 80-an melalui sandiwara radio Misteri Gunung Merapi. Cerita radio itu kemudian diadaptasi ke layar lebar di era 90-an dengan judul Perempuan Berambut Api. Lantas siapakah sebenarnya Mak Lampir? Mengapa ia begitu terkutuk di mata pemirsa atau pendengar radio? Dan berikut ini adalah kisahnya yang telah saya rangkum dari berbagai sumber. Konon ceritanya, Mak Lampir merupakan seorang putri dari kerajaan Champa. Champa adalah sebuah kerajaan yang pernah menguasai daerah Vietnam Tengah dan Selatan pada abad ke-7 hingga tahun 1832. Nama asli Mak Lampir sebenarnya adalah Siti Lampir Maimunah. Semasa remaja, Mak Lampir adalah seorang gadis yang cantik, baik, dan sangat pemalu. Kecantikan Mak Lampir tersohor ke seluruh penjuru kerajaan. Semua pendekar sakti dari kerajaan-kerajaan tetangga hingga yang turun dari atas gunung bersayembara untuk mendapatkan cinta dari Mak Lampir. Namun tidak satupun dari pendekar-pendekar itu yang mampu membuat Mak Lampir tertarik. Hingga suatu hari Mak Lampir bertemu dengan seorang pemuda pengembara yang dikenal dengan panggilan Datuk Panglima Kumbang. Ia merupakan seorang bangsawan bergelar datuk dan merupakan panglima dari alam kegelapan. Datuk Panglima Kumbang disebut dapat merubah wujudnya menjadi seekor macan kumbang atau seekor harimau. Sosok Datuk Panglima Kumbang yang gagah dan tampan membuat Mak Lampir pun akhirnya jatuh hati kepadanya. Cinta Mak Lampir pun tak bertepuk sebelah tangan karena nyatanya sang datuk pun juga menyukai Mak Lampir. Namun sayang, dua sejoli itu pun harus menerima kenyataan jika hubungan keduanya tidak mendapat restu. Karena pihak kerajaan Champa mengetahui bahwa sang datuk berasal dari kaum siluman. Tak terima dengan kenyataan, sakit hati dengan kedua orang tuanya, Mak Lampir kemudian memutuskan untuk melarikan diri dan menyepi di kaki Gunung Merapi. Ia pun bertapa agar bisa masuk ke alam siluman dan bertemu pujaan hatinya. Di dalam pertapaannya itu, Mak Lampir bertemu dengan beberapa jin dan siluman yang sengaja mengganggu pertapaannya. Namun tentu saja Mak Lampir tidak menghiraukannya. Hingga suatu malam Mak Lampir bertemu dengan seorang pertapa lain yang akhirnya menjadi gurunya dan membuat Mak Lampir menjadi wanita yang sangat sakti. Guru Mak Lampir itu bernama Serintil. Dia cukup sakti mandraguna dari aliran hitam anggrek jingga. Nenek Serintil adalah seorang pertapa yang berasal dari Pulau Jawa yang memuja Batara Kala, sosok dewa yang disimbolkan sebagai raksasa berwajah menyeramkan. Karena telah memiliki kesaktian, akhirnya Mak Lampir kembali mencoba mencari sang pujaan hati melalui penjelajahan ke alam siluman. Berhari-hari Mak Lampir mencari, hingga pada suatu hari Mak Lampir mendapat kabar bahwa sang datuk telah tewas dalam sebuah pertempuran. Hancur sudah hati Mak Lampir mendengar sang pujaan hati meninggalkannya. Namun dengan kesaktiannya, Nenek Serintil membekali Mak Lampir dengan sebuah ilmu yang dapat membangkitkan kaum siluman yang telah mati. Hanya saja syarat dari ilmu itu adalah kecantikan Mak Lampir harus menjadi tumbalnya.
Karena rasa cintanya, ia tidak berpikir lama. Mak Lampir pun melakukan syarat itu dan berhasil membangkitkan Datuk Panglima Kumbang. Hanya saja kini parasnya tidak lagi ayu, melainkan berubah menjadi buruk rupa dan menyeramkan. Meski dengan wujud menyeramkan, Mak Lampir berharap Datuk Panglima Kumbang tetap mencintainya dan menerimanya dengan tulus. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Pengorbanan yang dilakukan oleh Mak Lampir bertepuk sebelah tangan. Datuk Panglima tidak mengenalinya dan justru mengatakan bahwa wanita buruk rupa tersebut adalah sosok setan yang terkutuk dan menebarkan malapetaka. Sakit hati dengan perlakuan sang pujaan hati akhirnya memicu dendam tak berkesudahan dalam diri Mak Lampir. Ia berjanji akan terus memerangi Datuk Panglima Kumbang dan semua keturunannya. Setelah membunuh Datuk Panglima Kumbang dan untuk terus memerangi keturunannya, Mak Lampir pun menggalang kekuatan dengan jin penguasa Gunung Merapi di Jawa. Selain itu, tujuan pindahnya Mak Lampir ke Pulau Jawa adalah untuk membuat ilmu yang dimilikinya menjadi semakin sempurna. Gunung Merapi di Pulau Jawa ia jadikan persemayaman dan mendirikan sebuah kerajaan gaib. Karena hal tersebut, Mak Lampir bisa hidup hingga ratusan tahun, bahkan tidak bisa mati. Kerajaan jin itulah yang diyakini masyarakat sekitar yang membuat Gunung Merapi menjadi sangat angker dan menyeramkan. Dan hingga kini pun kisah Mak Lampir tersebut menjadi salah satu yang paling legendaris di Indonesia. Itulah sedikit kisah dari Mak Lampir. Terima kasih sudah menonton. Ciao, hasta luego.